Bahwa yang termasuk membatalkan puasa adalah sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh seperti tenggorokan, hidung, dan telinga bagian dalam. Adapun jika tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Seperti ketika kita mandi, tiba-tiba tanpa sengaja ada air yang mengalir ke telinga, maka seperti ini tidak membatalkan puasa. Yang keempat, keluar darah haid dan nifas. Wanita yang sedang puasa ketika siang hari tiba-tiba keluar darah haidnya, maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha puasanya. Dalilnya adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah bila wanita mendapat haid, dia tidak boleh salat dan puasa?" Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan juga hadis berikut ini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kami mendapatkan haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Muttafaqun alaih. Walaupun darah tersebut keluar ketika hendak berbuka puasa, kurang 1 menit, 1 menit lagi azan maghrib, maka tetap batal puasanya. Wallahu a'lam. Selanjutnya bahasan kita berikutnya adalah siapa saja yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit sampai tidak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh tidak puasa. Akan tetapi jika dia sembuh setelah Ramadan, maka wajib mengqadha puasanya. Dalil yang mendasari kebolehan orang sakit untuk tidak berpuasa adalah ayat dari surat Al-Baqarah ayatnya 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar. Dan siapa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka menggantinya di hari lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, yang dapat tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah musafir. Begitu juga dalam keadaan musafir, maka dia boleh tidak puasa. Namun afdolnya, keutamaannya tetap puasa jika kuat untuk berpuasa. Untuk batasan safarnya adalah safar yang melebihi jarak 89 km, jarak di mana bolehnya kita melakukan salat jamak dan qasar. Dan safarnya bukan untuk tujuan maksiat, tapi untuk tujuan taat. Orang seperti ini boleh tidak puasa dan punya kewajiban untuk mengqadha puasanya di bulan lain. Dalil yang mendasari kebolehan orang musafir untuk tidak berpuasa adalah ayat berikut ini. Dan siapa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka menggantinya di hari lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Golongan yang ketiga yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang tua yang renta, orang yang sakit dan tidak sembuh-sembuh seumur hidup, maka boleh tidak puasa. Kewajibannya hanya membayar fidyah atau makanan pokok saja sebesar 1 mud atau 1/4 dari ketentuan zakat fitrah. Dasar ketentuan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina tikunatu dabatun amunsiqun. Dan bagi orang yang tidak kuat atau mampu, wajib
bagi mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Para ulama telah sepakat bahwa yang termasuk ke dalam kriteria tidak mampu berpuasa adalah orang yang sudah lanjut usia ataupun sudah uzur, dan juga orang yang sakit tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya. Golongan yang keempat adalah ibu hamil dan menyusui. Di dalam kitab Taqrib karya Imam As-Sujai yang wafat tahun 596 Hijriah disebutkan bahwa yang termasuk orang yang boleh tidak berpuasa adalah ibu hamil dan ibu yang menyusui. Ketentuannya adalah jika ibu hamil dan ibu menyusui tidak puasanya karena sebab khawatir kepada dirinya saja, maka kewajibannya hanya qadha puasa saja. Jika ibu hamil dan ibu menyusui tidak puasanya karena sebab khawatir pada dirinya dan pada bayinya sekaligus, maka kewajibannya hanya qadha puasa saja. Namun jika ibu hamil dan menyusui tidak puasanya karena sebab khawatir bayinya, maka kewajiban qadha puasa dan bayar fidyah. Demikian bahasan tentang siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa di kala bulan Ramadan, kemudian juga tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian, mohon dipahami dan usahakan kerjakan tugas sebaik mungkin. Kita persembahkan nilai terbaik untuk kedua orang tua kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.